Seorang pria ingin membuktikan bahwa manusia dan serigala bisa memiliki keturunan. Dia bahkan memaksa menculik seekor serigala betina dari gunung belakang dan membawanya pulang. Setelah berhubungan dengannya siang dan malam, perut serigala betina itu ternyata benar-benar membesar. Pria itu tidak hanya tidak takut, tapi malah sangat senang. Dia bahkan merencanakan pesta besar untuk mengundang penduduk desa. Namun, siapa sangka pria itu meninggal malam itu akibat infeksi bakteri. Keesokan harinya seorang ahli Feng Shui melewati desa itu. Setelah mendengar cerita itu, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Dia berkata kepada penduduk desa bahwa bencana besar akan datang. Karena anak dari gabungan manusia dan serigala pasti adalah janin iblis. Dan janin iblis dilahirkan tanpa perasaan, suka membunuh. Ini pasti akan membawa bencana besar ke desa. Penduduk desa, yang ketakutan, mengusir serigala betina itu di malam hari. Serigala betina itu tidak punya pilihan selain masuk ke hutan lebat dengan perut besar. Akhirnya, setelah hamil selama 2,5 tahun, ibu serigalaku melahirkan aku. Aku lahir pada hari bersalju yang lebat. Demi melindungiku, ibu serigalaku tidak berani keluar mencari makan. Dia hanya bisa menggunakan bulunya untuk menghangatkanku. Hari-hari berlalu seperti itu, namun aku hampir mati kedinginan. Beruntung, seorang kakek yang sedang mencari tanaman obat di gunung menemukanku. Ibu serigalaku tidak menghalangi kakek itu membawaku pergi. Dia hanya menoleh melihatku sekali sebelum pergi. Dan kakek yang menemukanku itu adalah guruku sekarang. Belakangan, aku mengetahui tentang ibuku dari cerita guruku. Aku bahkan beberapa kali pergi ke gunung untuk mencarinya. Namun, aku tidak menemukan jejak serigala betina itu. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Waktu itu desa kami sangat miskin. Anak-anak lain bahkan tidak punya cukup makanan. Namun aku selalu bisa makan daging segar setiap hari. Karena setiap kali aku pergi ke gunung, aku selalu menemukan hewan buruan yang baru saja mati. Guruku tidak pernah bertanya dari mana asal hewan buruan itu. Dia hanya memasaknya dan memberikannya padaku. Hingga akhirnya seorang pemburu tua di desa mengalami sesuatu. Aku baru tahu siapa yang mengirimkan hewan buruan itu. Guruku adalah seorang ahli terkenal di desa-desa sekitar. Hari itu, seorang pemburu tua datang mencarinya dengan wajah cemas. Sayangnya, guruku sedang pergi keluar hari itu. Aku pikir pemburu tua itu hanya ingin membaca nasib. Namun dia tampak seperti semut di atas wajan panas. Aku pun bertanya, Paman Zhang, ada apa? Apa yang terjadi? Paman Zhang ragu sejenak lalu berkata padaku, Xiao Tian, kamu sudah mengikuti gurumu dari kecil kemana-mana. Seberapa banyak yang kamu pahami tentang hal-hal ini? Mendengar itu, aku mengangguk. Sedikit paham, aku tahu dia berbicara tentang hal-hal gaib itu. Kalau begitu, coba lihat tangan ini. Paman Zhang berbicara sambil menyingsingkan lengan bajunya. Melihatnya, aku sangat terkejut, karena ada luka dalam di lengannya. Seperti digigit binatang buas. Aku segera bertanya, Paman Zhang, apa yang terjadi dengan ini? Dia menghela napas panjang dan perlahan berkata, 2 hari lalu saat aku pergi berburu di gunung, aku bertemu seekor serigala yang terpisah dari kawannya. Serigala itu terlihat sangat besar. Aku berpikir, jika berhasil membunuhnya pasti laku mahal. Jadi aku diam-diam menembaknya hingga mati. Tapi saat aku mendekat, serigala itu tiba-tiba hidup kembali dan menggigitku. Saat itu, aku kesakitan dan menjatuhkan senjataku. Serigala itu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Setelah pulang ke rumah, aku mencoba berbagai cara tetapi tetap tidak sembuh. Luka ini setiap malam terasa sangat sakit dan terus berdarah. Aku takut mungkin telah berurusan dengan sesuatu yang tidak bersih. Jadi aku datang mencari bantuan gurumu. Mendengar itu, aku langsung marah dan berkata, katakan cepat, di mana kamu menembak serigala itu? Apa, Xiao Tian? Kamu juga ingin memburu serigala dan cari uang? Paman Zhang menunjukkan ekspresi aneh. Cari uang apa? Kalau kamu tidak ingin mati, segera katakan. Aku langsung membentak Paman Zhang. Paman Zhang langsung terkejut dan membeku. Tubuhnya gemetar beberapa kali dengan wajah ketakutan. Di gunung, aku akan membawamu ke sana sekarang. Aku segera ke halaman belakang mengambil kotak obat, mengunci pintu, dan berlari mengikuti Paman Zhang. Desa kami memang tidak jauh dari gunung itu. Berjalan bersama Paman Zhang sekitar 1 jam. Akhirnya kami sampai di tempat yang dimaksud Paman Zhang. Itu di bawah pohon besar. Ada bekas darah yang jelas di bawah pohon. Hatiku langsung berdebar. Bukan hanya kena tembak, serigala itu juga kehilangan banyak darah. Apakah serigala itu baik-baik saja? Aku merasa gelisah. Mengikuti jejak darah, aku segera mencarinya. Sambil mencari, aku terus memanggil-manggilnya. Namun hingga malam, tetap saja tidak ada hasil. Aku sangat cemas. Tanpa serigala ibu, aku pasti sudah mati. Paman Zhang takut aku tersesat. Jadi dia tetap mengikutiku. Sekitar pukul 6, guruku meneleponku. Aku menangis sambil menceritakan kejadian ini kepada guru. Saat guru datang membawa senter ke gunung, sudah lebih dari pukul 9 malam. Paman Zhang melihat guru dan segera menyambutnya. Kemudian dia menunjukkan lengannya kepada guru. Guru hanya melihat sekilas dan berkata dengan dingin,
pulang dan kompres dengan air kencing anak kecil semalam. Ingat, jangan berburu di gunung ini lagi. Kalau terjadi sesuatu karena berburu, jangan cari aku. Kata-kata guruku masih memiliki wibawa. Paman Zhang langsung mengiyakan. Kemudian dia berterima kasih dan turun gunung. Aku duduk di bawah pohon itu, dan samar-samar mendengar guru berkata, karma berputar, nyawa harus dibayar nyawa. Zhang, kemungkinan malam ini. Aku tidak berpikir banyak tentang kata-kata guru. Beberapa menit kemudian, guru menghela napas dan mendekatiku. Tenanglah, jika benar itu dia, dengan kekuatan spiritualnya, peluru biasa tidak akan melukainya. Mendengar kata-kata guru, aku segera merasa lega. Benarkah, guru? Guru tersenyum dan mengangguk kepadaku. Waktu sudah larut, ayo kita pulang dulu. Aku dengan hati-hati meletakkan kotak obat di bawah pohon itu. Dengan suara lantang aku berkata, Ibu, aku tinggalkan ini di sini. Saat turun gunung, aku terus menoleh ke belakang. Namun, aku tidak melihat bayangan apapun. Aku merasa sedikit kecewa. Saat kecil dia menyelamatkan nyawaku. Kenapa sekarang setelah aku dewasa, bahkan bertemu sekalipun dia enggan? Saat pulang dengan motor listrik guru, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku dan guru belum makan. Guru hanya memasak beberapa hidangan sederhana. Setelah kami makan, kami kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Malam itu aku tidur dengan rasa mengantuk yang berat. Aku merasa wajahku sangat gatal. Rasanya ada sesuatu yang berbulu menyentuh wajahku. Aku mencoba membuka mata, tetapi tidak bisa. Akhirnya aku tertidur lagi. Keesokan paginya, saat membuka pintu toko, aku menemukan seekor kelinci liar mati yang masih segar di depan pintu. Dengan penasaran, aku mengambil kelinci itu. Aku juga menemukan kotak obat di belakang kelinci itu. Saat melihat kotak obat itu, mataku langsung memerah. Kotak obat itu adalah yang kemarin aku letakkan di bawah pohon. Ibuku datang menjengukku tadi malam. Dia datang untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Aku menangis dengan bahagia. Aku membawa kelinci itu ke dalam untuk guru. Namun, wajah guru langsung berubah muram saat melihat kelinci itu. Mulai sekarang, kita tidak makan apapun yang diberikan ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita ganggu. Kata-kata guru itu membuatku bingung. Biasanya, guru sangat suka daging hewan liar. Mengapa hari ini dia berkata seperti itu? Dan apa maksud guru dengan beberapa hal? Karena guru berkata demikian, aku akhirnya memberikan kelinci itu ke keluarga Xiao Hua di sebelah. Sekalian pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Saat pulang, guru masih terlihat muram. Aku tidak terlalu memikirkannya. Hari ini ada orang yang mengundang guru untuk membaca nasib. Namun guru berkata ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak pergi. Aku merasa penasaran. Ada apa hari ini? Benar saja. Pada sore hari, kepala desa tiba-tiba masuk. Guru langsung menyambutnya. Kepala desa memandang guru dan menghela napas. Lao Li, ikutlah denganku ke rumah Lao Zhang. Lao Zhang ditemukan meninggal di rumahnya hari ini. Sebagai sesama warga desa, atur pemakamannya. Mendengar itu, aku sangat terkejut. Lao Zhang yang dimaksud kepala desa adalah Paman Zhang yang kemarin datang mencariku. Bagaimana dia tiba-tiba meninggal? Baik, kepala desa, pergi duluan. Aku akan menyiapkan sesuatu dan segera menyusul. Guru berkata dengan tenang, seolah-olah dia sudah tahu sebelumnya. Setelah kepala desa pergi, wajah guru langsung menjadi muram. Kenapa harus sekejam itu? Aku tidak mengerti maksud perkataan guru. Namun, mendengar bahwa Paman Zhang meninggal, aku merasa kaget. Aku segera masuk ke dalam untuk mengambil sebuah kotak. Isinya semua barang yang diperlukan untuk pemakaman. Karena ini bukan pertama kalinya aku pergi dengan guru untuk pemakaman. Aku menyiapkan barang-barang dengan sangat cepat. Setelah selesai, aku bersiap pergi bersama guru. Namun guru mengambil kotak itu dan berkata, tetaplah di rumah, jangan pergi kemanapun. Kemudian, guru pergi sendiri mengendarai motor listrik ke rumah Paman Zhang. Aku terdiam di tempat cukup lama sebelum tersadar. Biasanya, setiap ada pemakaman di desa, guru selalu mengajakku. Kenapa kali ini aku tidak diajak? Aku merasa aneh. Baru sekitar pukul 10 malam guru kembali. Begitu masuk rumah, wajah guru terlihat muram dan dia berkata, Xiao Tian, mulai sekarang, jangan pernah naik gunung lagi. Dengar tidak, guru? Tapi ibuku. Aku memandang guru dengan bingung. Itu hanya hewan berdarah dingin, bukan ibumu.